Kultur stelsel yang oleh sejawara Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan hasil yang sudah ditentukan, dan hasil panennya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja selama 75 hari dalam setahun setara dengan 20% di kebun-kebun milik pemerintah sebagai bentuk pajak tenaga kerja. Pada praktiknya, peraturan ini sering disalahgunakan karena hampir seluruh wilayah pertanian dipaksa menanam ekspor meskipun lahannya digunakan untuk tanam paksa. Rakyat tetap dikenai pajak, bahkan warga yang tidak memiliki lahan harus bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian pemerintah. Sistem tanam paksa dianggap sebagai era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem ini lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC karena adanya target penerimaan negara yang mendesak. Jika pada zaman VOC, petani hanya diwajibkan menjual komoditas tertentu, maka pada era tanam paksa, petani harus menanamkan tanaman tertentu dan menjual hasilnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini memberi kontribusi besar bagi model kolonialis liberal Belanda dari tahun 1835 hingga 1940 karena hasil pemakmuran Belanda, Van den Bosch dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Tujuan Belanda menciptakan sistem tanam paksa. Tujuan utama Belanda membuat pelaku teknis tanam paksa adalah mengisi kekosongan khas negara Belanda yang terjadi akibat Perang Napoleon, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Biaya tinggi untuk mempertahankan jajahan, memulihkan ekonomi Belanda secepat mungkin, menutup defisit anggaran pemerintah kolonial Hindia Belanda, membayar hutang negara, dan menjadi peran meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui penjualan hasil tanaman ekspor. Kebijakan pokok sistem tanam paksa. Kebijakan pokok sistem tanam paksa terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu wajib tanam komoditas ekspor. Rakyat harus menyisihkan 20% tanah pertanian untuk menanam, yaitu ada tebu, kopi, teh, nila, dan tembakau. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga tetap. Yang kedua ada pengganti pajak. Hasil panen dari tanaman wajib dianggap sebagai pengganti pajak tanah. Yang ketiga yaitu kerja rodi. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja tanpa upah selama 75 hari per tahun di perkebunan atau proyek pemerintah. Yang keempat yaitu batas waktu lahan secara teori. Tanah paksa hanya boleh menggunakan maksimal 20% tanah desa. Waktu kerja tidak boleh melebihi 66 hari per tahun. Namun aturan ini sering dilanggar dalam praktiknya. Yang kelima, tanggung jawab kepala desa. Kepala desa atau priari lokal bertanggung jawab memastikan target hasil panen tercapai. Bila gagal, mereka wajib mengganti kekurangannya. Yang keenam, monopoli dagang pemerintah. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah lalu dijual di pasar Eropa oleh Netherlands Handelsmaatschappij atau HNM. Dampak kebijakan tanam paksa. Dampak positif dari Belanda. Perekonomian Belanda meningkat pesat, yang hasil itu berasal dari tanaman kopi, teh, gula, dan nila, dan dijual ke pasar Eropa dengan harga yang tinggi. Dua, kemajuan industri Belanda yang dimana hasil keuntungan besar dari tanam paksa digunakan untuk pembangunan, yaitu seperti kereta api, pelabuhan, dan perbankan. Dampak positif dari Indonesia. 1. Mengenal sistem pertanian baru dengan para pribumi, mengenal cara menanam tanaman ekspor, yaitu kopi, tebu, teh, dan nila dengan teknik yang lebih sistematis. Yaitu dampak negatif dari Belanda. 1. Ketergantungan hasil koloni Belanda menjadi terlalu bergantung pada hasil bumi dari Indonesia. Ketika sistem tanam paksa berakhir, maka ekonomi Belanda sempat goyah. Dampak negatif Indonesia. Rakyat menderita karena wajib menyerahkan 20% tanahnya untuk tanaman ekspor dan hasilnya diberikan pada pemerintah kolonial tanpa bayaran yang layak. Yang kedua, terjadi kelaparan di daerah Cirebon, Kediri, dan Demak karena lahan pangan diganti tanaman ekspor, yaitu tebu atau nila. 3. Tenaga kerja sistematis tanam paksa hampir diperbudak terselubung, yang dimana para petani bekerja tanpa upah.
Penyimpangan sistem dan reaksi penolakan. Dalam praktiknya, jatah tanam untuk tanam paksa sering melebihi 20%, bahkan mencapai 50% di beberapa wilayah. Penyimpangan dan korupsi oleh pejabat lokal marak terjadi. Petani dipaksa menanam berlebihan, sementara keuntungan disedot pejabat dan pemerintah kolonial. Sistem ini menimbulkan penderitaan luas dan kondisi sosial rakyat sangat buruk. Tokoh penentang ada Douwe Dekker Multatul lewat novel Max Havelaar 1860, Baron van Hove, Fransen van de Voete. Para tokoh ini berasal dari golongan humanis dan liberal Belanda yang mengancam praktik tanam paksa yang tidak manusiawi. Dari sistem tanam paksa, kultur stelsel secara bertahap dihapus sebagai akibat dari tekanan politik dan kritik kemanusiaan. Proses penghapusan tahun 1862 tanaman lada dihapus dan tanaman teh dihapus. Tahun 1866 tanaman tembakau dihapus. Tahun 1870 tanaman tebu dihapus dan UU Agraria mulai berlaku. Dan tahun 1917 tanaman kopi di Priangan dihapus. Secara resmi sistem tanam paksa dihapus tahun 1870 dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal. Namun sisa-sisa praktik tanam paksa masih berlangsung hingga 1917, terutama pada tanaman kopi.